Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan kita bisa meninggalkan semua apa yang telah Allah larang kepada kita. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang yang saat ini kita rasakan bersama-sama. Baiklah teman-teman, kali ini di pertemuan ini saya akan membahas tentang hadis ibadah, yang mana hadis ibadah ini adalah hadis-hadis pilihan dari dosen saya, karena di semester ini saya menyetorkan hadis, yaitu tentang hadis ibadah, dan hadis ini direkap oleh dosen saya sekaligus di prodi saya, yaitu Ustadz Jannatul Husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memberikan ridho kepada beliau, memberikan kesehatan, murah rezeki, dan juga umur panjang, dan semua apapun yang dilakukan oleh Ustadz Jannatul Husna semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita akan mengkaji hadis Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Saya bacakan dulu hadisnya, nanti baru kita terjemahkan. Kita bacakan, terjemahkan. Dah, selesai itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammal biha ma taqasa minal faridatihi thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik. Rawah Tirmizi di nomor 413 an Abi Hurairah. Jadi maksud dari hadis ini ialah memberitahu kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya amal yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat nanti yaitu salat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba di hari kiamat nanti yaitu salatnya. Jadi perbanyaklah salat dan jangan pernah meninggalkan salat, terutama salat wajib. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Nah, jadi kalau kita salat dengan baik, melakukan salat dengan ikhlas, dengan baik, dan semua ketentuan salat kita lakukan, kita jalani, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi jikalau kita melakukan salat dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan memberikan ridho kepada kita sehingga kita berhasil ataupun benar salatnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, dan jika salatnya rusak sungguh ia telah gagal dan rugi. Nah, jika salat kita gagal, ya kita rugi. Misalkan kita salat hanya untuk media sosial, kita salat hanya untuk dipandang baik oleh orang, kita sholat hanya untuk tidak dimarahi sama senior, sama ustadz, sama guru, sama orang tua,
Jadi kita sholat itu, jadi lakukanlah sholat itu dengan ikhlas sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sholat itu agar mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita dipermudah untuk masuk ke dalam surga, meskipun banyak amalan-amalan lain yang bisa membawa kita ke dalam surga. Tapi sholat kan salah satu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammal biha ma taqasa minal faridatihi." Lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki sholat sunnah, kata Allah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Nah, jadi kalau misalkan kita merasa kurang nih, kita merasa sholat kita belum sempurna, kita merasa bahwasanya tadi bacaannya sudah benar apa belum ya, tadi aku sholatnya diterima nggak ya. Nah, jikalau kita ingin meninggalkan keraguan-keraguan itu di dalam pikiran kita, jadi kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Banyak tuh sholat ba'diyah dan lain sebagainya, sehingga sholat wajib yang kurang sempurna tadi nilainya menjadi sempurna karena kita tutupi atau kita timpah lagi dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu juga bisa untuk menyempurnakan sholat wajib yang belum sempurna. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413. Jadi janganlah sampai meninggalkan sholat. Apapun kesibukan-kesibukan kita, kepentingan-kepentingan kita di luar sana, pekerjaan misalkan, kuliah misalkan, nugas misalkan, jalan-jalan, tetap sholat jangan kita tinggalkan. Sholatlah tepat waktu, karena sesibuk-sibuk apapun pekerjaan kita, setinggi-tinggi apapun jabatan kita, bisa kita tinggalkan sebentar demi melakukan sholat, demi menunaikan sholat. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat demi kepentingan-kepentingan kita yang ya bisalah, mungkin ada sebagian kepentingan itu, sebagian kegiatan itu bisa kita nunda sholat kita, tapi lebih baik kita melaksanakan sholat itu dengan tepat waktu, karena sebaik-baiknya sholat ialah sholat tepat waktu. Dan juga sholat ini bisa mengingat kita bahwasanya akhirat kita itu sudah dekat. Misalkan kita takut nih, misalkan kita sholat nih, tiba-tiba kita kepikiran, ya Allah, amalku cukup nggak ya untuk masuk ke dalam surga? Apa jangan-jangan aku masuk neraka? Nah, jadi dengan rasa takut itu, jadi kita itu malah makin takut untuk meninggalkan sholat. Malah dengan pikiran-pikiran seperti itu, kita semangat untuk melakukan kebaikan, sehingga hari-hari kita itu cari amal kebaikan, sedekah, sholat, sehingga semua kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, kita lakukan. Karena apa? Karena takut itu tadi masuk ke dalam neraka. Nah, jadi marilah kita benahi sholat kita benahi hidup kita. Tadi pagi saya habis pengajian. Nah, di pengajian itu saya dikasih jargonnya itu apa? Yel-yelnya, sebanyak apapun masalahnya, masjid solusinya. Jadi masjid itu sholatlah solusinya. Sebanyak-banyaknya masalah yang kita hadapi sekarang, sebanyak-banyaknya problem-problem di luar sana yang membisingkan telinga kita, yang membisingkan pikiran kita, sehingga ya Allah, banyaknya masalahku ini. Nah, marilah sholat agar semua pikiran-pikiran itu bisa hilang, bisa tenang dengan kita melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun ada yang salah nih dari perkataan saya tadi, mohon dibenahi. Karena saya di sini juga masih belajar, jadi masih butuh tuntunan-tuntunan yang bisa membuat saya lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.